Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bahas tentang soal A40 periode November 2019. Nah, sebelumnya soal-soal ini bisa diunduh secara langsung di situs aktuaris.org.id. Nah, lanjut. Nomor 1. Perhatikan beberapa akun dalam laporan keuangan sebagai berikut. Ada obligasi, biaya akuisisi ditangguhkan, pinjaman polis, pendapatan premi, modal dasar, utang klaim, piutang reasuransi. Akun manakah berikut yang bukan merupakan akun neraca pada perusahaan asuransi? Nah, jadi kita harus tahu akun-akun mana yang masuk ke akun neraca. Jadi kita bahas dulu akun neraca. Di akun neraca adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan neraca, yaitu terdiri dari aset, utang, atau kewajiban, dan modal. Nah, pertama obligasi. Obligasi itu adalah termasuk aset. Kenapa bisa begitu? Karena obligasi merupakan bagian dari investasi perusahaan asuransi, maka termasuk ke dalam aset. Kemudian, biaya akuisisi ditangguhkan. Itu termasuk ke dalam aset atau aktiva lain-lain. Nah, biaya akuisisi itu adalah biaya yang terdapat pada tahun pertama polis, misalnya uang komisi, kemudian biaya gaji underwriter, dan lain-lain. Nah, kemudian biaya ditangguhkan adalah biaya yang akan diakui sebagai beban ketika periodenya sudah habis. Misalnya itu adalah sewa dibayar di muka. Nah, misalnya itu kita menyewa sebuah gedung sebesar 12 juta selama 1 tahun. Nah, 12 juta itu tidak langsung diakui sebagai beban sewa, karena kita akan memakainya itu misalnya per bulan. Jadi dalam 1 bulan adalah 1 juta, maka 1 jutanya itulah diakui sebagai beban. Nah, karena ini adalah biaya akuisisi ditangguhkan, maka biaya polis yang pada tahun pertama tidak langsung diakui sebagai beban secara 1 tahun full, melainkan 1 per bulannya. Kemudian ada pinjaman polis. Nah, pinjaman polis ini adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau pemegang polis saat polisnya masih aktif dan mempunyai nilai tunai. Dan pinjaman polis ini adalah termasuk aset di perusahaan asuransi. Kemudian pendapatan premi, itu termasuk ke pendapatan, ini sudah jelas ya. Kemudian modal dasar adalah modal. Nah, utang klaim adalah hutang atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan asuransi kepada nasabah atau pemegang polis untuk membayarkan manfaat asuransi atau uang pertanggungan. Kemudian ada piutang reasuransi. Piutang reasuransi adalah piutang yang ditujukan kepada reasuradur. Nah, ini adalah termasuk aset. Sehingga akun yang bukan merupakan akun neraca adalah D, pendapatan premi. Nah, jawaban dari soal-soal A40 itu sebenarnya bisa didapat dari buku Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Companies. Kemudian nomor 2, perhatikan entry akuntansi suatu perusahaan untuk 2 transaksi dengan seorang nasabah pada waktu yang berbeda. Tanggal 1 Januari itu adalah pinjaman polis sebesar 125 dan ada pembaruan premi sebesar 25 dan cash 100. Oke, kita bahas. Nah, pinjaman polis adalah pinjaman yang diberikan kepada pemilik polis dan dijamin dengan nilai penyerahan tunai polis sebagai jaminan. Sudah disinggung sebelumnya, yang nomor 1, jadi pinjaman polis itu akan diberikan jika polisnya masih aktif. Kemudian renewal premium, itu adalah premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung untuk menjaga agar polis tetap beroperasi dan memanfaatkan manfaat polis sesuai dengan itu. Nah, kemudian ada jurnal, bagaimana kita menjurnal ketika ada pinjaman polis. Nah, pinjaman polisnya di debit,
dan cash di kredit. Nah, namun pada saat perusahaan asuransi memberikan pinjaman polis itu terkadang membutuhkan renewal premiums. Nah, hal ini ditujukan agar polis tetap beroperasi. Jadi misalnya premi awalnya itu 20, namun ketika kita memberikan pinjaman polis, preminya harusnya 25, seperti itu. Nah, pada tanggal 1 Januari 2019 itu jurnalnya adalah Polis Landi Debit renewal, kita mendapatkan premi tambahan sebesar 25 dan kita mengeluarkan ke 100. Dan pada tanggal 1 April kita memberikan pinjaman polis sebesar 100 dan mengeluarkan cash 100, sehingga pernyataan yang benar berdasarkan kedua entry di atas adalah B. Pada tanggal 1 Januari, nasabah memperoleh pinjaman polis sebesar 125 dan menggunakan harusnya D. B. Pada tanggal 1 Januari 2019, nasabah memperoleh pinjaman polis sebesar 125, kemudian menggunakan 25 untuk melakukan pembayaran premi. Kemudian yang nomor 3, salah satu cara perusahaan asuransi untuk membatasi terjadinya surplus strain adalah dengan menggunakan metode cadangan termodifikasi. Tentukan salah satu contoh dari metode cadangan termodifikasi tersebut. Surplus strain adalah penurunan surplus penanggung yang dikarenakan tingginya biaya tahun pertama dan persyaratan cadangan yang berhubungan dengan produk baru. Jadi kalau kalau kita ada produk asuransi kemudian tahun pertamanya itu biayanya sangat tinggi, itu disebabkan karena adanya biaya komisi, biaya underwriter dan lain-lain, jadi lebih tinggi dibanding biaya tahun sebelumnya. Kemudian Modified Reserve Method adalah metode yang memperhitungkan cadangan polis yang membuat cadangan tahun pertama akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan pendekatan perhitungan net level premium. Nah, di dalam Modified Reserve Method itu dikenal ada CRVM atau Commissioner's Reserve Valuation Method. Nah, ini adalah standar baku untuk pencadangan polis yang dipakai pada perusahaan asuransi Amerika. Nah, dalam CRVM ini terdapat Full Preliminary Term Method. Nah, metode ini adalah Modified Reserve Method yang membuat tahun pertama polis dan akhir tahun pertama polis itu menjadi 0, sehingga jawaban dari nomor 3 itu adalah B, Full Preliminary Term Method. Kemudian yang nomor 4, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayarkan manfaat kematian kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan dalam polis setelah klaim disetujui. Maka hal yang mana yang dapat menambah manfaat kematian yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Nah, sebelumnya perusahaan asuransi memang memiliki kewajiban membayarkan manfaat kematian kepada penerima manfaat. Namun biasanya uang pertanggungan ini lebih besar dibandingkan uang yang sebelumnya dijanjikan dalam polis. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal. Uang pertanggungannya itu dapat bertambah juga bisa dapat berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh poin-poin yang ada di PowerPoint ini. Poin-poin yang bisa menambah, bisa mengurang, itu bisa dicek di Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Companies. Nah, soalnya adalah yang bukan menambah uang pertanggungan. Nah, maka jawabannya adalah D, accrued policy loan interest at the date of death. Jadi yang artinya adalah bunga pinjaman polis yang sudah jatuh tempo pada saat tanggal kematian. Jadi si nasabah ini atau tertanggung meminjam polis, namun ketika ia meninggal pinjaman polisnya belum lunas. Jadi sisa pinjaman yang belum lunas itu akan
dibayarkan melalui uang pertanggungannya. Jadi uang pertanggungannya itu terpotong. Kemudian nomor 5. Berikut ini adalah beberapa pernyataan yang terkait dengan nilai waktu uang, teori suku bunga, dan penerapannya pada asuransi. Dari poin 1 sampai 4, pernyataan mana yang berikut yang benar? Oke, yang pertama, risiko daya beli atau purchasing power risk merupakan permasalahan potensial yang dapat ditimbulkan akibat kenaikan harga yang terjadi selama periode inflasi, terutama ketika tingkat inflasi sulit untuk diprediksi. Pernyataan ini benar karena yang pertama di buku itu ada, jadi bahasannya ada di situ. Kemudian yang kedua, tanpa membaca bukunya pun, untuk poin yang pertama ini benar. Jadi secara logika, ketika ada kenaikan harga selama periode inflasi dan tingkat inflasinya itu tidak diketahui atau sulit untuk diprediksi ke depannya seperti apa, maka risiko daya beli masyarakat merupakan permasalahan potensial. Jadi kita nggak tahu ke depannya apakah suatu masyarakat atau kita dapat memiliki daya beli yang tinggi atau rendah, itu kita tidak tahu karena tingkat inflasinya sulit untuk diprediksi. Kemudian, untuk suatu tingkat suku bunga tunggal dan majemuk yang sama dan positif pada suatu periode tertentu, penggunaan suku bunga tunggal dapat menghasilkan nilai bunga yang lebih besar dari penggunaan suku bunga majemuk. Untuk pernyataan yang ini saya kutip dari buku Matematika Finansial yang saya dapatkan dari Google. E-book ini dari sebentar matematik ini dia jadi dari saya unduh dari repository ut.ac.id modul pengukuran bunga. Jadi saya ambil dari situ, saya kutip dari situ. Nah, jadi pernyataannya itu adalah untuk satu periode, pembungaan majemuk menghasilkan bunga yang sama besarnya dengan pembungaan sederhana. Untuk periode yang lebih panjang, bunga majemuk menghasilkan bunga yang lebih besar daripada bunga sederhana. Sebaliknya, untuk periode yang lebih pendek dari satu periode, bunga sederhana menghasilkan bunga yang lebih besar. Nah, pernyataan ini tuh bisa kita buktikan secara matematisnya. Ini jadi jika diketahui bunga sederhana dan majemuk itu sama 10%, maka T sama dengan 1 itu poinnya adalah sama. Jadi bunganya sama. Kemudian jika T sama dengan 2, maka bunga majemuk lebih besar dibandingkan bunga sederhana. Namun jika T adalah lebih kecil dari 1, anggap saja misalnya adalah setengah, maka bunga sederhana lebih besar dibandingkan bunga majemuk. Jadi pernyataannya itu benar. Kemudian, suku bunga efektif 8% compounded annually ekuivalen dengan suku bunga nominal 7,72% compounded monthly. Jadi, untuk pernyataan ini kita pakai rumus matematika keuangan. Jadi diketahui I efektifnya adalah 8%, dan I nominal monthly adalah 7,72%. Nah, M yang di sini itu adalah bukan pangkat, jadi merupakan simbol I dibayarkan M kali per tahun. Nah, karena bunga efektif adalah 1 plus I, kemudian bunga nominal adalah 1 plus IM per M pangkat M, maka 1 plus I sama dengan 1 plus 0,08, menjadi itu sama dengan 1,08, dan bunga nominalnya adalah 1 plus 0,0772 per 12 pangkat 12. Nah, sebenarnya hasilnya ini adalah 1,079999, namun bisa dibulatkan menjadi 1,08, sehingga pernyataan ini adalah benar. Kemudian pernyataan yang terakhir adalah menggunakan metode tertentu, cadangan premi dapat dihitung tanpa menggunakan asumsi tingkat diskonto. Namun hal ini hanya berlaku untuk suatu jenis produk asuransi tertentu.
Pernyataan ini benar karena mendiscounting nilai masa depan ke nilai saat ini adalah sangat penting di produk asuransi kesehatan dan jiwa, karena penanggung harus mengetahui nilai yang sama dengan nilai untuk masa depan yang dipakai untuk menghitung manfaat pertanggungan. Jadi, diskonto ini sangat penting, namun jika cadangan premi dapat dihitung tanpa menggunakan asumsi tingkat diskonto, maka hanya berlaku untuk beberapa produk saja. Jadi, dari poin 1 sampai 4 adalah semuanya benar. Jadi jawabannya 1, 2, 3, dan 4 itu benar. Oh ya, tadi sempat lupa. Jadi di buku loma itu ada bentuk laporan keuangan untuk perusahaan asuransi. Nah, kita bisa lihat bonds atau obligasi itu adalah termasuk invested asset. Jadi aset yang diinvestasikan dan ini termasuk aset. Di jawaban yang nomor 1 itu benar, obligasi adalah termasuk aset dan termasuk dalam neraca. Jadi ini yang ditampilkan adalah laporan neraca. Kemudian di Indonesia juga ada peraturannya sendiri untuk akuntansi asuransi jiwa, yaitu PSAK nomor 36. Jadi di PSAK ini ada format laporan keuangan yang harus diikuti oleh perusahaan asuransi jiwa. Dan di sini kita bisa lihat obligasi ada termasuk aset, kemudian pinjaman polis adalah aset investasi, kemudian piutang asuransi termasuk aset. Nah, ini biaya akuisisi ditangguhkan itu termasuk ke aktiva lain-lain. Jadi bisa diunduh PSAK nomor 36 di Google. Itu ada di situ. Oke, jadi sampai segini aja. Sebenarnya soalnya itu ada 40, namun kita akan bahas per 5 soal. Jadi, terima kasih.